Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam Bu. Oke, teman-teman kita mulai aja ya perkuliahannya ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai, terima kasih sudah bergabung untuk mata kuliah manajemen organisasi. Untuk teman-teman lain yang belum bergabung, tolong di sounding di grup kelas gitu ya. Ah, ini baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak apa-apa, kita mulai ya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 7 lewat 19 lewat 07 gitu ya. Jadi kita mulai aja. Oke, sebelumnya nih teman-teman, ini merupakan Zoom meeting yang kedua ya kalau nggak salah ya. Setelah kita laksanakan Zoom meeting ketiga berarti ya kalau nggak salah. Bener ya teman-teman. Saya saya share dulu deh sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan matriks perkuliahan yang pernah saya share di pertemuan awal ya, di pertemuan pertama. Kemarin-kemarin juga banyak mahasiswa yang bingung mungkin ya terkait matriks perkuliahan ini. Tapi kayaknya udah dijelasin pas rapat mahasiswa kemarin ya. Udah dijelasin belum teman-teman? Udah Sudah Bu, dijelasin Bu, cuman ada dosen yang masih pakai Nah, matriks kemarin. iya. Jadi mungkin ada beberapa dosen juga yang belum nyampe informasinya terkait matriks perkuliahan ini ya. Jadi mahasiswa ada yang bingung, kadang masih ada aja yang WA gitu ke saya. Bu, malam ini ada Zoom atau tidak gitu ya. Padahal di pertemuan awal matriks ini udah saya share ke rekan-rekan mahasiswa. Jadi pelaksanaan kuliah atau Zoom meeting itu hanya dilaksanakan di pertemuan satu gitu ya. Terus di pertemuan 4, di pertemuan 7 yaitu pertemuan hari ini. Kemudian nanti setelah UTS di pertemuan 9. Kemudian nanti ada lagi di pertemuan 12 dan 13. Sisanya berarti perkuliahannya dilaksanakan secara asinkron menggunakan LMS. Ya, jadi teman-teman ini kita udah sampai di pertemuan 7 gitu. Jadi jangan jangan sampai bingung lagi eh, minggu ini ada Zoom atau tidak gitu ya. Dan ini mungkin kalau kemarin-kemarin masih banyak dosen yang belum paham terkait matriks perkuliahan ini. Jadi misalkan di minggu ketiga atau di minggu 2 kemarin, di matriks ini kan terteranya asinkron, tapi mereka ada yang masih melaksanakan Zoom meeting gitu ya. Tapi saya rasa setelah rapat dosen kemarin dan rapat mahasiswa yang sudah dilaksanakan ya pekan kemarin ya, insya Allah ini sudah berlaku nih matriks perkuliahannya. Jadi untuk minggu ini adalah minggu ketujuh. Minggu depan sudah UTS teman-teman. Minggu ke-8 gitu. Kenapa di pertemuan ini disebut pertemuan 7? Eh, Pertemuan 6-nya ini untuk mata kuliah saya manajemen organisasi kemarin dilaksanakan secara asinkron di tanggal 10 ya teman-teman, di tanggal 10 Mei karena tanggal 8-nya itu kemarin tanggal merah, tanggal 1-nya tanggal merah. Ini kalender saya terlihat nggak teman-teman? Kalender saya kelihatan nggak? Ada. Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Sebentar ya, sebentar Kelihatan teman-teman. Bu. Oke, kita lanjut ya teman-teman.
Jadi yang teman-teman bingung kemarin itu harusnya di tanggal 1 Mei 2025 itu hari Kamis. Eh, enggak ya, ini saya salah mata kuliah, maaf, maaf. Ini itu untuk mata kuliah yang besok hari Kamis, maaf. Jadi ini untuk mata kuliah manajemen organisasi ini normal ya. Kemarin kan tanggal 30 pertemuan, 5 tanggal 7 pertemuan 6 dan hari ini tanggal 14 pertemuan 7. Maaf ya teman-teman keliru. Soalnya untuk semester ini saya megang dua mata kuliah. Mata kuliah pertama yang sekarang manajemen organisasi hari Rabu dan yang kedua itu saya pegang semester 2 untuk mata kuliah analitik dan visualisasi data itu hari Kamis kebetulan. Nah, Kamis ini kemarin kan tanggal satunya libur tuh ya. Jadi keliru. Jadi tidak ada perubahan jadwal ya. Tetap untuk mata kuliah manajemen organisasi minggu ini tanggal 14 Mei 2025 sudah masuk pertemuan ke 7 gitu. Terus untuk absensi atau kehadiran, teman-teman bisa lihat di sini di LMS. Kebetulan kemarin setelah rapat dosen, karena mungkin banyak mahasiswa di pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu belum bisa mengakses LMS ya, karena terkendala dengan KRS dan segala macam lainnya gitu ya. Jadi kemarin kesepakatan dosen untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu kehadiran mahasiswa harus diubah jadi 100% semua. Jadi dianggapnya di pertemuan 1 dan pertemuan 2 mahasiswanya itu masuk semua gitu. Udah disampaikan belum terkait hal ini? Belum, Bu. Belum ya Tunggu. Mas Alfred ya? Tapi ada nih teman-teman yang misalkan waktu pertemuan 1 atau pertemuan 2 kemarin belum bisa akses LMS dan baru bisa akses LMS-nya di minggu-minggu terakhir. Saya, Bu. Mas Alfred ya. Berarti ini Mas Alfred request khusus ya ke akademik ya. Tapi nggak tahu karena untuk bisa apa bisa ngezoomnya waktu awal-awal bingung, Bu. Hmm. Belum Iya, muncul. iya. Jadi mungkin dari pihak akademik mendengarkan gitu ya keluhan-keluhan para mahasiswa, yang mana banyak juga sih selain Mas Alfred, saya rasa banyak mahasiswa yang eh, belum bisa mengakses LMS di pertemuan 1 dan pertemuan 2 atau terkendala dengan KRS-nya gitu ya. Jadi kemarin untuk semua dosen sih sudah diarahkan untuk merubah absensi khususnya di pertemuan 1 dan pertemuan 2 agar absensinya 100%. Artinya semua mahasiswa dianggap hadir. Nah, untuk kedepannya kalau udah tahu gitu ya, teman-teman ketika Zoom itu linknya harus dari LMS. Kayak sekarang nih di pertemuan 7, misalkan teman-teman lihat di matriksnya di sini ya. Teman-teman lihat di matriksnya di sini. Oh, pertemuan 7 ada Zoom. Nanti di pertemuan 9 ada Zoom. Jadi di pertemuan 7, 9, 12, dan 13 itu pasti di LMS-nya akan saya lampirkan ini nih, link Zoom-nya gitu. Jadi teman-teman kliknya dari LMS-nya gitu. Selain pertemuan yang dijadwalkan untuk Zoom, artinya pertemuan dilakukan secara asinkron, link Zoom-nya tidak akan saya tampilkan gitu. Ya, oke. Terus terkait absen tadi ya yang pertama, terus di pertemuan 7 ini juga sesuai dengan matriks yang diberikan oleh kampus. Untuk pertemuan 7 ini juga agendanya apa saja? Yang pertama, evaluasi pertemuan 5 dan pertemuan 6. Jadi kita akan membahas kembali atau kita akan melakukan rangkuman, membahas rangkuman terkait materi yang ada di pertemuan 5 dan pertemuan 6. Kemudian selain itu kita juga akan membahas tentang pengumpulan atau presentasi tugas-tugas baik dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 gitu ya. Nah, kita cek nih teman-teman, saya cuma mengingatkan gitu ya. Untuk di LMS sih tadi sudah saya buka lagi sampai batas akhirnya tanggal 17 Mei. Minggu ini jam 17.00, artinya jam 5 sore. Artinya teman-teman bisa mengerjakan ya, mengerjakan semua kuis, tugas maupun forum yang pernah saya berikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Jadi kesempatannya saya buka kembali gitu kan, karena dari kampus pun
sudah menjadwalkan di pertemuan 7 ini dosen harus melakukan evaluasi materi, kemudian melakukan evaluasi pengumpulan dan presentasi tugas bagi mahasiswa yang memang belum menyelesaikan gitu. Nah, kita cross check lagi di sini pertemuan 1, teman-teman di pertemuan 1 yang belum tahu gitu ya di LMS. Ini di pertemuan 1 ada forum, forum manajemen dan organisasi. Di sini eh, silahkan dibaca forumnya membahas apa, kemudian teman-teman boleh menyampaikan komentarnya di sini gitu ya. Bagi yang belum silahkan, kalau yang sudah terima kasih gitu ya. Nanti ada penilaian sendiri soalnya. Kemudian ini di pertemuan 1 hanya forum saja ya. Kemudian download materinya bagi yang belum, karena di sini syarat untuk kehadirannya yang pertama mengunduh materi, eh, posting di forum. Tapi yang tadi saya sampaikan di awal, pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu absensi sudah dianggap hadir semuanya gitu. Tapi untuk forum silahkan komen di pertemuan 1. Terus di pertemuan 2 ini juga ada kuis, teman-teman, ada kuis di sini ya. Ada yang belum mengerjakan? Di pertemuan 2 ada kuis, teman-teman. Ini juga nanti berpengaruh ke nilai akhir ya. Nilai akhir tuh artinya gabungan antara nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas harian, dan nilai absen. Nah, ini nilai kuis juga nantinya masuk ke dalam nilai tugas gitu. Saya belum mengerjakan sih, Bu. Oke, Izin, Bu. nah banyak ya, kayaknya banyak sih ya. Bu, Jadi is- saya waktu itu mudik, Bu, tanggal 24-nya. Jadi saya Hmm. waktu balik nyampe lupa kalau Hmm. tanggal 25 masih ada kuliah. Jadi saya belum mengerjakan. Oke, silahkan Mas Damar ya. Ini udah saya buka lagi, batas akhirnya tanggal 17 Mei 2025 jam 5 sore. Siap ya Mas Damar ya. Ya, terima Bu, kasih, Bu. Nah, ini Bu, di saya izin bertanya, Bu. Iya Mas Kevin, Kevin. kenapa? Ah, itu kan saya pas pertemuan kedua, Heeh, saya masih di kelas reguler ya. Dan heeh. itu saya udah mengerjakan tuh, Bu. Ada Lalu nggak kan, ya? nah, waktu itu sudah ada. Cuman kan saya Mm-mm. pindah ke kelas eksekutif, Heeh. lalu semuanya jadi kayak riset lagi gitu, Bu. Tugas-tugas yang sudah saya kerjakan tidak ada Mm-mm. lagi. Terus saya sudah komplain ke akademik pun belum ada jawaban Mm-mm. lagi sih. Gimana tuh, Bu? Saya harus Oh, ngerjain lagi apa gimana, Bu? bentar saya cek dulu ya nilainya ada nggak ya di sini. Kevin. Di kelas itu, Bu, waktu itu saya ngerjainnya pas masih kelas reguler. Di sini sih di keterangannya Mas Kevin bisa lihat ya di sini ya. Di sini Mas Kevin terdatanya belum mengerjakan. Yang belum mengerjakan ada 9 orang nih. Oh. Ah, ya jadi yang ini yang belum mengerjakan Bisa. kurang lebih ada 9 orang. Mas Kevin, Mas Damar, Mas Akmal, Mas Hilman, Mas Rifki Algi, Mas Ronaldo, Mbak Putri, Mas Wildan, Mas Hairul Umam. Ini untuk kuis yang ada di pertemuan 2. Maaf Bu, itu bisa ngerjain ulang nggak ya Bu? Kemarin tuh saya start cuman nggak baca rulesnya jadi kurang paham kemarin tuh. Oh gitu. Gimana ya Mas Alfi ya? kalau Udah nilainya aja. bisa kelihatan nggak ya Bu ya? Kalau misalnya nilai jelek bisa ngulang nggak Bu? Nggak bisa Mas. Ya itu Aduh, bagus kok nilainya Mas Alfi nih. ya itu rulesnya Bu. Jelek tuh Eh, Bu. Masa harus diulang semua nih? Janganlah ya. Nggak apa-apa nanti Ya, remedial Bu. yang penting difokusin di UAS sama UTS-nya aja gitu ya. Oke baik Bu, terima kasih. Nilainya juga tampil kan? Oh ini saya tampilin deh biar eh, tapi nggak bisa ya karena udah lewat ya nilainya. Oke. Oke, ini untuk pertemuan 2 ya. Nanti ada kemudian yang ada lagi di pertemuan 3. Ini nggak bisa saya reset ulang sih soalnya. Kayak misalkan tadi Mas Alfi ya. Mas Alfi mau direset nih Mas Alfi. Saya reset nih. Aduh boleh Bu. Ngerjain ulang ya. Ya Bu. Oke. Oke, terima kasih Bu. Sama siapa lagi tadi Mas Alfred ya. Iya Bu. Mas Alfred. Oke. Oke, udah Makasih saya reset. Bu.
Nah, sama ada lagi yang mau mengerjakan ulang, teman-teman. Ini saya ngomong lagi baik nih hari ini nih. Ada lagi yang mau minta reset untuk kuis pertemuan satu, pertemuan dua? Gak ada ya? Oke, lanjut. Ya, Bu saya Bu. Mas Haikal nih. Reset ya, kerjain ulang tapi ya. Batas akhirnya jam 5 hari Sabtu. Bisa nggak Siap nih? Bu. Bisa Bu, bisa Bu. Kalau nggak Insya Allah. dikerjain, kalau nggak dikerjain nilainya nol lagi nih. Oke, Siap Bu, nanti saya kerjain Bu. ada lagi teman-teman? Ada lagi ya kira-kira? Nggak ada ya? Berarti saya lanjut nih. Ini kuis di pertemuan dua. Ada lagi kuis di pertemuan ketiga. Ada yang belum mengerjakan juga. Kita cek siapa yang belum mengerjakan. Di pertemuan tiga ini juga ada kuis. Nah, ada kuis ini yang belum mengerjakan sama 9 orang. Apakah ada namanya yang tertera di sini, teman-teman? Mas Haikal nih, ada nih. Belum mengerjakan juga di kuis pertemuan tiga. Iya Bu. Ya, sama, ini batas akhirnya juga hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 jam 5 sore atau jam 17.00. Oke, sampai sini ada yang mau minta direset, teman-teman? Tidak ada? Aman ya? Gak ada yang minta direset untuk kuis pertemuan tiga? Oke, aman. Lanjut. Kemudian selanjutnya pertemuan 4. Nah, di pertemuan 4 ini kemarin sebenarnya dilaksanakan Zoom meeting, teman-teman. Cuma kemarin terkendala di link Zoom-nya ya, bermasalah ya dari pihak kampus. Nggak hanya mata kuliah saya, di mata kuliah yang lain pun banyak yang terkendala di link Zoom nih, khususnya di pertemuan 4 ini. Jadi, saya baru bisa connect ke Zoom-nya itu jam hampir jam 8 gitu ya. Itu pun hanya beberapa mahasiswa yang ikut Zoom gitu. Di pertemuan 4 ini kemarin kita bahas rangkuman atau review materi dari pertemuan satu sampai pertemuan 3 gitu. Nanti teman-teman bisa dibaca lagi modulnya dari pertemuan satu sampai pertemuan 3 dan di pertemuan 4 itu ada rangkumannya ya. Dibaca untuk mempersiapkan UTS nanti minggu depan gitu. Terus di sini apa aja yang harus diisi untuk tugas nih. Nah, di pertemuan 4 ini kemarin ada tugas. Teman-teman ada tugas. Nanti bisa dibaca tugasnya, di-download dulu filenya. Tugasnya ini terkait dengan materi pembelajaran yang ada di pertemuan 1 sampai 3 kemarin gitu. Jadi ada studi kasus yang harus disesuaikan dengan materi pembelajaran di pertemuan 1 sampai 3 kemarin. Kita lihat di sini siapa yang belum mengerjakan. Ini udah saya nilai ya tugasnya, nilai pun ditampilkan di mahasiswa. Sama, masih sama, ada 9 orang yang belum mengerjakan. Tadi siapa? Mas Akmal itu, Mas Roni, kenapa Mas Akmal ini pindahan ya, Mas? Kan, eh, setahu saya Konversi. kalau dia mata kuliah ini dia konversi, Oh, maksudnya makanya gimana di tuh? KRS nggak muncul kata dia. Oh, nggak ada mata kuliah saya, tapi ada Iya, namanya di sini. Berarti iya Bu. Makanya beberapa mata kuliah kemarin ada yang kayak gitu juga, yang nggak ikut Mm-mm. KRS malah masuk absen. Oh gitu. Ini berarti kecuali Mas Akmal berarti cuma 8 orang gitu ya. Nah, berarti Zoom ini rata-rata sudah mengerjakan semua ya. Sebentar, saya izin pasang charger. Ya, habis. Oke, ini pertemuan 4 ya teman-teman ya. Jadi silahkan yang merasa belum mengerjakan, silahkan dikerjakan tugasnya. Deadline-nya sama tanggal 17 Mei sampai jam 17.00. Nah, di pertemuan 5 nih, pertemuan 5 ini aneh nih. Saya pertemuan 5 ini kan di jadwalnya asinkron ya. Asinkron artinya tidak ada Zoom meeting. Di pertemuan 5 ini materinya juga udah saya upload. Kemudian untuk materi ini juga sebagai salah satu syarat absensi ya teman-teman. Jadi yang belum mendownload materi yang ada di pertemuan 5 silahkan di-download. Kemudian posting di forum.
Di sini posting di forumnya untuk syarat absensi gitu, teman-teman. Ada yang belum melakukan dua-duanya? Download materi, posting di forum. Kalau belum ada, silahkan dilakukan gitu ya, biar absensinya terlacak gitu. Dan untuk forum ini juga nanti ada penilaiannya sendiri gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk pertemuan 6 minggu lalu ya. Pertemuan 6 minggu lalu ini juga masih asinkron. Masih asinkron kalau kita lihat pertemuan 6 ini sama. Ini ada materinya yang harus diunduh untuk syarat absensi. Kemudian ada forum juga yang harus diisi teman-teman. Jadi silahkan yang belum bisa download materinya dan posting di forum komennya sebagai syarat absensi. Itu. Jadi khusus di pertemuan 7 ini saya memberikan kesempatan kembali untuk rekan-rekan mahasiswa yang memang belum memenuhi kewajibannya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 gitu ya. Karena di sini sesuai matriksnya udah saya ikutin semuanya, jadi biar nggak kesalahan juga nanti. Jangan sampai nanti ada di akhir semester ada yang mengajukan peninjauan kembali, baik dari sisi nilai maupun absensi gitu ya. Gitu. Jadi ini saya udah buka kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mahasiswa memperbaiki atau melengkapi tugas-tugas yang belum dikerjakan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk pertemuan hari ini berarti udah mulai ngeklik link Zoom-nya dari LMS kan ya? Semuanya ya. Iya, Bu. Benar, Bu. Iya, Bu. Ini ini total mahasiswanya berapa sih? Kok dikit banget ya, cuma 16. Kalau kita lihat, kalau saya lihat di LMS, Bukannya banyak gabungannya, Bu. iya, di sini totalnya kan 27 mahasiswa ya harusnya tuh. Di sini 27 mahasiswa. Cuma kalau ini dikit banget ya, baru 16. Setengahnya aja enggak. Iya, setengahnya ada ya. Berarti kalau 16 kurang 11 orang. 11 orang. Ini kayaknya dari jurusan apa nih yang ada di sini? SI ya? Iya, Bu, SI. SI. TI-nya ada? Ada, Bu. Oh, TI-nya ada ya. Oke. Ya udah nggak apa-apa deh. Ini terkait pengumpulan tugas absen dan lain-lain melalui LMS. Ada yang mau ditanyakan kembali, teman-teman? Sebelum kita masuk ke pembahasan summary atau rangkuman materi pertemuan 5 dan pertemuan 6 kemarin. Yang mau ditanyakan? Atau cukup? Atau ada yang minta reset lagi? Mau ngerjain ulang, Bu? Kayaknya kemarin saya nilai nggak puas gitu. Atau gimana ya? Nggak ada, cukup ya. Kalau cukup, kita mulai masuk ke materi. Share. Nah, untuk pertemuan 7 hari ini pun materinya udah saya share di LMS. Silakan di-download, kemudian jangan lupa klik link absennya. Oke, kita akan mereview kembali materi pertemuan 5 dan 6. Sebelumnya saya tanya dulu, teman-teman sudah baca modulnya kah di pertemuan 5 dan pertemuan 6? Di pertemuan 5, judul materinya itu misi dan tujuan organisasi. Kemudian di pertemuan 6 itu judul materinya adalah struktur organisasi, gitu ya. Setelah sebelumnya di pertemuan 1 sampai 3 kemarin kita membahas tentang manajemen ya. Kemudian di pertemuan 5 dan 6-nya kita bahas tentang organisasi. Yang mana nantinya antara manajemen dan organisasi tersebut itu saling berkaitan satu sama lain. Oke, kita mulai. Di sini ya pembahasannya yang pertama
penetapan misi dan tujuan sebuah organisasi, kemudian yang kedua struktur organisasi. Nah, kemarin juga di LMS saya tanya gitu ya, banyak yang sudah komen juga, rata-rata kan yang sekarang ikut kelas manajemen organisasi ini kan rata-rata semuanya sudah bekerja ya, betul ya? Jadi kurang lebih sudah paham tentang materi yang ada di pertemuan 5 ini, yaitu penetapan misi dan tujuan organisasi. Semua organisasi, semua perusahaan, semua lembaga, saya rasa ketika membuat atau mendirikan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, awalnya mereka menetapkan misi dan tujuan organisasinya terlebih dahulu gitu ya. Nah, kita bahas di sini penetapan misi terlebih dahulu. Jadi misi ini adalah merupakan pernyataan umum dan abadi yang menjelaskan maksud unik dari sebuah organisasi. Pernyataan umum ini artinya perusahaan ini, organisasi ini harus bisa menjelaskan, artinya harus bisa menyampaikan ke halayak ramai, halayak umum gitu ya, alasan keberadaan organisasi dan peran utama yang dijalankan. Apa sih alasan orang-orang ini mendirikan perusahaan atau organisasi ini gitu? Alasannya kenapa? Gitu. Nggak mungkin dong karena gabut iseng malam-malam karena overthinking ngobrol tuh sambil main gaple. Eh bikin PT yuk, bikin CV yuk, bikin organisasi yuk, gitu kan nggak mungkin ya. Tapi eh, memungkinkan ketika organisasi atau perusahaan atau lembaga itu dibuat karena punya alasan gitu. Karena pengen pengen ini, pengen itu gitu ya. Itu juga harus ditetapkan alasan organisasi tersebut dibuat itu untuk apa. Kemudian nanti peran utamanya apa gitu ya. Entah perannya di bidang pendidikan kah atau di bidang kesehatan kah gitu ya dan lain-lain. Itu juga harus ditentukan. Nah, alasan dan peran utama inilah yang menjadi dasar dalam penetapan misi dalam sebuah organisasi gitu ya. Jadi ketika membuat misi perusahaan di sana harus tercantum eh, alasan kenapa perusahaan tersebut didirikan gitu ya. Kemudian peran utama yang dijalankannya apa, di bidang apa gitu. Dan harus bisa menjadi ciri khas atau menjadi sesuatu yang unik dari organisasi tersebut yang nantinya bisa membedakan dari satu organisasi ke organisasi yang lainnya. Kalau di database mah istilahnya primary key-nya gitu ya. Primary key kan jadi field yang unik gitu dalam sebuah tabel gitu yang membedakan dari tabel-tabel yang lainnya. Yang membedakan dari rekod-rekod yang lainnya gitu. Nah, kemudian dalam penetapan sebuah misi ada 3 kriteria yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yang tadi fokus utama, alasan utama mengapa organisasi itu didirikan gitu. Alasannya apa? Misalnya kayak keresahan melihat eh, melihat banyaknya anak-anak yang putus sekolah, misalkan gitu ya. Teman-teman ngelihat anak-anak kecil yang harusnya masih usia sekolah tapi tidak bisa sekolah karena faktor lingkungan dan lain sebagainya. Teman-teman jadi tergerak membuat sebuah organisasi kayak organisasi sekolah gratis gitu ya atau kayak mahasiswa tuh suka ngadain apa istilahnya ada nggak ya di sini yang ngadain organisasi yang khusus untuk menampung anak-anak yang putus sekolah jadi mereka biar bisa sekolah gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh gitu ya penetapan misi gitu. Nah, terus fokus kriteria yang kedua itu isi. Dalam sebuah misi, isinya juga harus mengandung sebuah nilai-nilai gitu ya. Nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Oh, ini loh kita tuh mendirikan perusahaan ini karena apa? Karena apa gitu ya. Terus perannya apa? Ruang lingkupnya siapa saja, di mana saja gitu ya. Dan memberikan pelayanan utamanya apa harus jelas itu.
Terus misi organisasi juga sifatnya harus bisa diterima oleh orang banyak, artinya bisa diterima oleh masyarakat umum dan sifatnya harus jangka panjang gitu. Jangka panjang itu artinya eh, ruang lingkupnya misalkan 10 atau 20 tahun ke depan, yang artinya sifatnya yang belum dirasakan saat pertama kali organisasi itu dibuat gitu. Misinya itu harus visioner ya, harus bisa melihat tujuan ke depannya apa gitu ya. Apa sih yang mau dicapai oleh si perusahaan itu 10 atau 20 tahun ke depan. Nah, ini ada contoh misalkan dalam mempertimbangkan 3 kriteria yang tadi kita sudah bahas, ini ada contoh penetapan misi pada organisasi yang bergerak di bidang pendidikan gitu ya, khususnya kampus. Misalkan di sini saya bikin contoh penetapan misi yang dibuat oleh organisasi pendidikan, kampus atau universitas swasta gitu ya. Memberikan pendidikan tinggi berkualitas berbasis teknologi dan nilai keislaman untuk mencetak lulusan unggul. Misalkan nih dosen-dosen gitu ya atau praktisi-praktisi pendidikan gitu yang memang tergerak di bidang pendidikan gitu ya, ingin membuat kampus gitu ya, ingin membuat kampus atau universitas swasta itu yang fokus utamanya di bidang teknologi dan berbasis Islam gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh penetapan misi yang cocok untuk organisasi tersebut gitu. Nah, kemudian eh, dalam penetapan misi ini juga harus menjadi dasar untuk menentukan tujuan perusahaan gitu ya, tujuan, strategi, program kerja dan kebijakan-kebijakan organisasi yang nantinya harus dibuat. Jadi, tujuan, strategi, program kerja dan kebijakan organisasi yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan tersebut harus didasari oleh misi perusahaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Gitu. Ya, nanti kita bahas. Misalkan kalau contoh misi perusahaannya memberikan pendidikan tinggi berkualitas berbasis teknologi dan nilai keislaman untuk mencetak lulusan unggul, berarti strategi perusahaannya seperti apa, tujuannya seperti apa, program kerjanya seperti apa, dan kebijakan organisasinya seperti apa. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini penetapan misi ya. Jadi misi ini adalah ibaratnya kenapa sih perusahaan ini didirikan gitu ya. Kenapa latar yang melatar belakangi organisasi atau perusahaan itu didirikan atau dibuat gitu ya. Kemudian peran utama yang dijalankannya apa gitu. Jadi kurang lebih misi itu seperti itu ya. Latar belakang atau hal yang melatar belakangi didirikannya sebuah organisasi. Itu yang disebut dengan misi. Jadi alasan kenapa sih perusahaan ini didirikan, apa latar belakangnya gitu. Itu nantinya harus menjadi atau bisa dijadikan acuan untuk menetapkan misi. Gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada setelah ada misi ada tujuan. Kemarin juga saya tanya ya ke teman-teman di perusahaan teman-teman itu pasti terdapat misi dan tujuan organisasi. Itu kemarin juga saya ini ya menyampaikan di forum. Nanti kita lihat satu persatu apa saja yang sudah dikirimkan di forum tersebut. Nah, yang kedua, setelah misi ada tujuan organisasi. Teman-teman nih kalau misalkan kita bicara tujuan organisasi, itu hampir mirip dengan visi ya. Karena kan temannya misi itu biasanya visi. Jadi ada visi dan misi perusahaan. Kalau kita biasanya bikin proposal untuk proyek-proyek tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu itu pasti di bab pertama, di bab pendahuluan ada visi dan misi gitu ya. Atau ada lagi ketika membuat makalah atau membuat laporan atau nanti buat ini KKP ya. Bikin KKP itu kan teman-teman harus ambil studi kasus di sebuah perusahaan yang mana di dalamnya di laporannya harus dicantumkan juga visi dan misi perusahaan tersebut gitu ya. Dan di sini kenapa bukan visi dan misi, tapi kenapa isinya misi dan tujuan gitu.
Karena ada beberapa yang menganggap visi itu sama dengan tujuan. Tujuan sama dengan visi, gitu ya. Jadi di sini diambilnya misi dan tujuan. Kalau misalkan ada yang mencantumkan visi dan misi, itu juga nggak apa-apa, sama gitu ya. Karena visi dan tujuan itu definisinya hampir sama, hampir mirip. Tujuan, visi. Visi itu kan diambil dari kata vision ya, pandangan ke depan. Makanya orang yang bisa, kadang ada yang bisa ngelihat pandangan ke depannya seperti apa disebutnya visioner. Orang yang visioner, orang yang selalu melakukan hal-hal yang selalu di depan gitu ya. Nah, jadi apa tujuan organisasi itu? Jadi eh, tadi di slide sebelumnya dijelaskan ya, misi ini harus menjadi dasar untuk menetapkan tujuan, gitu ya. Jadi ketika kita mau membuat tujuan organisasi, kita harus lihat misinya dulu apa. Gitu. Ketika kita sudah mengetahui misi yang kita mau tetapkan, baru kita bisa menentukan tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi, tujuan organisasi ini merupakan kondisi yang ingin dicapai di masa depan oleh sebuah organisasi. Visioner gitu ya, pandangan ke depan. Apa sih yang mau dicapai oleh perusahaan 10 atau 20 tahun ke depan gitu. Artinya tujuan organisasi ini kondisi yang belum terjadi saat ini gitu ya, saat organisasi atau perusahaan tersebut baru didirikan gitu ya. Nah, dalam penetapan tujuan ini kita juga harus sifatnya itu jangka panjang, artinya bukan melihat misalkan perusahaannya baru didirikan 1 minggu, itu itu kita udah pengen capai tujuan tersebut, enggak ya. Jadi tujuan organisasi ini ditetapkan dalam jangka waktu yang panjang gitu, yang lama, misalkan 1 dekade, 2 dekade dan seterusnya gitu. Jadi tujuan organisasi ini kalau bisa dibilang hayalan, hayalan, hayalan atau mimpi, mimpi yang ingin dicapai, cita-cita gitu ya, cita-cita yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi tersebut. Kayak kalau misalkan manusia gitu ya, gue pengen ini, gue pengen itu. Tapi kadang ada aja tuh orang yang bilang, halu gitu ya, halusinasi, lu nggak mungkin. Nah, kadang tujuan itu juga mirip seperti itu. Jadi tujuan organisasi ini ketika kita menetapkan ya memang harus terdengar seperti mimpi, seperti halusinasi, seperti kayaknya nggak mungkin deh kejadian gitu ya. Tapi kan itu namanya visi ya. Visi itu kan pandangan ke depan. Hal apa yang nantinya yang ingin kita capai gitu. Cita-cita perusahaan gitu. Yang memang eh, orang bilang halusinasi nggak mungkin kalau di dalam jangka waktu yang relatif singkat gitu. Tapi semuanya akan mungkin ketika perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan gitu. Misalkan targetnya 10 atau 20 tahun ke depan perusahaan ini ingin kayak tadi nih, kita balik lagi ke contoh ya. Misinya kan tadi memberikan pendidikan tinggi berkualitas berbasis teknologi dan nilai keislaman untuk mencetak lulusan unggul. Ini misinya. Nah, ketika menetapkan tujuannya, tujuan itu kan tadi ibaratnya kayak eh, visi atau pandangan ke depan kampus itu mau seperti apa gitu ya. Kalau bisa ya khayalan tingkat tinggi gitu ya, cita-cita yang ingin dicapai. Jadi bisa bisa aja kita menetapkan tujuannya ingin menjadi perguruan tinggi negeri yang berbasis teknologi nomor 1 se-Indonesia atau di Indonesia gitu. Atau ingin menjadi perguruan tinggi berbasis teknologi dan Islam nomor 1 di dunia. Itu kan bisa. Itu kan visi ya atau tujuan yang ingin dicapai gitu. Jadi kalau kita berkaca dari misi yang sudah ditetapkan sebelumnya, kalau misalkan kita pakai studi kasus universitas swasta atau kampus swasta, tujuan organisasi yang bisa kita tetapkan ya seperti itu. Jadi ketika nanti teman-teman
pengen mendirikan sebuah perusahaan gitu ya atau organisasi, yang pertama kali harus dilakukan setelah setelah timnya terbentuk gitu ya, menetapkan misi perusahaan atau misi organisasi. Misinya itu harus berlatar belakang tujuan atau misi awal yang ingin dicapai. Kenapa latar belakang perusahaan atau organisasi tersebut eh, awal didirikannya tuh karena apa gitu. Kemudian setelah menetapkan misi baru menetapkan tujuan. Nah, perusahaan juga harus punya tujuan. Kenapa perusahaan harus punya tujuan? Kayak tadi, misalkan ingin menjadi universitas berbasis teknologi nomor satu di Indonesia. Dengan punya tujuan, dengan punya cita-cita, jadi otomatis nanti akan menjadi motivasi untuk seluruh anggota organisasi tersebut gitu. Mereka akan termotivasi dengan tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Mereka akan termotivasi untuk mewujudkan cita-cita perusahaan tadi gitu. Nah, di selain motivasi, cara untuk mencapai tujuan organisasi ini juga eh, bagaimana gitu ya. Tentunya harus menerapkan konsep manajemen yang sudah kita bahas sebelumnya tadi gitu. Di pertemuan sebelumnya, pelaksanaan manajemen yang dibahas di pertemuan sebelumnya itu kan ada menerapkan 4 POAK ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, itu keempat keempat hal tersebut, POAK tadi, strategi manajemen tadi, itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Gitu. Nah, tujuan organisasi tersebut juga harus bisa memotivasi seluruh anggota organisasinya agar tujuan tersebut bisa tercapai. Gitu. Nah, untuk tujuan organisasi sendiri dibedakan menjadi 2 jenis ya, teman-teman. Yang pertama ada tujuan umum atau tujuan strategik, kemudian ada tujuan khusus gitu. Yang dimaksud dengan tujuan umum atau strategik ini tujuannya bersifat luas dan jangka panjang yang tadi dibahas. Tujuan strategik ini eh, tujuan yang ingin dicapai di jangka panjang yang saya tadi sampaikan. Misalkan ada orang yang bilang, ah ketinggian mimpinya halu gitu ya. Ah kayaknya nggak mungkin tercapai, ya nggak mungkin tercapai kalau misalkan dalam jangka waktu pendek gitu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau perusahaannya berjalan dalam jangka panjang dan ketika seluruh anggota organisasinya bekerja secara maksimal dengan menerapkan POAK tadi, maka dalam jangka waktu panjang tersebut tujuan organisasinya akan tercapai gitu. Kemudian kalau untuk tujuan khusus ini lebih terperinci ya dan lebih ke pelaksanaan operasional eh, di dalam jangka waktu yang lebih pendek gitu ya. Misalkan tujuan jangka panjangnya tadi ingin menjadi universitas swasta berbasis teknologi nomor satu di Indonesia gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut, jangka pendeknya harus apa yang harus dilakukan gitu ya, harus dirincikan, didetailkan. Oh, tahun pertama perusahaan ini harus melakukan ini, tujuannya apa? Tahun pertama eh, 1 atau 3 tahun ke depan kita harus punya akreditasi dulu nih, target 3 tahun itu kan lebih pendek ya, jangka waktunya lebih pendek. Kampus nih mau apa? Harus akreditasi dulu deh yang penting. Nah, biar dapat akreditasi yang baik apa yang harus dilakukan gitu ya. Itu tujuannya juga harus dijelaskan secara detail dan jangka waktunya lebih pendek gitu. Nah, untuk penerapan tujuan strategik juga ini sangat krusial karena akan mengarahkan semua kegiatan dan penggunaan sumber daya gitu ya, ya otomatis gitu. Jadi sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut akan berfokus ke tujuan organisasi tersebut gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Waktunya masih ada 30 menit. Karena kita selesai jam 8 lewat 20 menit ya. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Nggak ada Bu, karena nggak dengerin gitu ya. Mas Rifki, Algi nih masih di jalan Mas. Iya Bu, hadir Bu. Masih di jalan. Apa udah nyampe? Enggak Bu, udah sampai Bu. Oh, oke. Lanjut ya, aman ya. Jadi tadi kita bahas Iya Bu. tentang Aman. aman ya Mas Kevin. Jadi ini eh,
mungkin teman-teman sekalian nih masih sekarang nih masih masih sebagai apa namanya eh, bekerja gitu ya, bekerja di perusahaan. Nah, siapa tahu nantinya teman-teman ada niatan untuk membuka startup sendiri, membuka organisasi sendiri, mendirikan perusahaan sendiri gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai dengan menetapkan misi, kemudian menetapkan tujuan organisasi. Gitu ya. Jadi misi itu apa? Misi ini hal yang melatar belakangi perusahaan atau organisasi tersebut didirikan. Latar belakangnya apa? Itu. Jadi kalau teman-teman punya keresahan gitu ya yang selama ini dipikirkan sendiri atau bersama temannya gitu ya. Kayaknya ini deh, kayaknya ini deh. Itu bisa tuh jadi latar belakang atau jadi misi yang nantinya bisa dipakai untuk menetapkan misi perusahaan gitu. Nah, baru setelah punya alasan, punya latar belakang kenapa kita harus bikin perusahaan ini gitu ya. Tentukan tujuannya. Oh, apa sih yang mau kita capai gitu ya. Dengan perusahaan ini kita mau bikin apa, targetnya apa, nanti tujuan ini kita mau bawa kemana gitu ya. 10 atau 20 tahun ke depan kita pengen perusahaan ini berkembangnya seperti apa gitu. Itu fungsi dari penetapan misi dan tujuan organisasi. Lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, oke, tadi di slide sebelumnya kita bahas untuk menetapkan tujuan organisasi itu ada uh, dalam proses penetapan tujuan organisasi tersebut dibagi menjadi dua ya, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, ini tadi kita langsung ambil contoh apa sih itu tujuan strategik, kemudian apa tujuan khusus dari suatu organisasi. Ini kita lebih ke ambil contoh ya, biar lebih paham lagi. Tadi studi kasusnya tadi ya, contoh organisasinya perguruan tinggi swasta, PTS gitu ya. Kayak ITTS nih, ITTS kan perguruan tinggi swasta juga ya. Gitu. Misalkan tujuan strategiknya, tujuan strategik atau strategic goal ini kan tadi ciri khasnya merupakan tujuan jangka panjang yang bersifat umum untuk menentukan arah organisasi gitu ya. Misalkan tujuannya ada 3, meningkatkan kualitas akademik dan lulusan yang kompeten secara global. Artinya global tuh bukan hanya di Tangerang Selatan, misalkan kalau lokasinya di Tangerang Selatan, tapi di Banten, bahkan seluruh Indonesia atau se-Asia gitu ya. Ini kan tujuan jangka panjang. Kalau misalkan kampusnya baru berdiri 1-2 tahun kan kayaknya mustahil gitu ya. Tapi kan kalau misalkan nanti kampusnya sudah berjalan 5-10 tahun ke depan, tidak menutup kemungkinan tujuannya bisa tercapai nih. Kampus PTS-nya bisa terkenal bukan hanya di wilayah Tangerang saja, tapi seluruh Indonesia bahkan di seluruh Asia atau seluruh dunia gitu. Kemudian tujuan yang kedua, menjadi perguruan tinggi unggulan di bidang teknologi dan inovasi berbasis nilai-nilai Islam gitu. Unggulan nih fokus katanya ke unggulan gitu ya karena ini tujuan strategiknya kan tadi ciri khasnya jangka panjang gitu. Unggulan tuh artinya eh, memiliki produk yang lebih unggul dibandingkan dengan kampus-kampus lain gitu. Kemudian tujuan strategik yang ketiga contohnya memperluas jejaring kerja sama nasional dan internasional. Nah, ini 3 tujuan strategik, artinya tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Nah, tadi eh, jenis tujuan yang kedua ada tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini merupakan tujuan yang dilakukan atau tujuan yang harus dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek. Tujuan ini sifatnya harus lebih rinci dan mendukung pencapaian tujuan strategik, mendukung pencapaian tujuan dalam jangka panjang gitu ya. Eh, Tujuan khusus ini juga biasanya lebih terukur dan berjangka pendek menengah. Kayak misalkan, kalau misalkan tujuan strategiknya meningkatkan kualitas akademik dan lulusan yang kompeten secara global. Ini kan tujuan jangka panjang. Nah, untuk mencapai tujuan jangka panjang ini, tujuan jangka pendeknya apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, ini tadi meningkatkan akreditasi program studi menjadi unggul dalam 3 tahun ke depan gitu. Kemudian kalau kalau mau menjadi perguruan tinggi unggulan di bidang teknologi dan inovasi berbasis nilai Islam, berarti kan harus ada peningkatan di
dalam tenaga pendidik juga ya gitu. Jadi eh, kalau mau dikenal secara global juga dosen-dosennya juga harus melakukan publikasi ilmiah gitu. Kemudian menjalankan program pertukaran mahasiswa dan dosen ke universitas luar negeri setiap tahun agar kampusnya bisa dikenal secara global gitu. Kualitasnya bisa dikenal secara global. Terus mengadakan pelatihan rutin bagi dosen terkait teknologi pembelajaran digital kalau kampusnya ingin dinilai unggul di bidang teknologi dan inovasi gitu ya. Jadi dosen-dosennya juga harus di-upgrade skillnya dalam bidang teknologi dan harus bisa melakukan inovasi melalui jurnal-jurnal tadi gitu. Jadi ini gambaran tujuan strategik dan tujuan khusus implementasinya seperti apa kalau kita terapkan dalam sebuah organisasi. Contohnya di sini organisasinya perguruan tinggi swasta gitu. Nanti teman-teman juga bisa nerapkan di organisasi-organisasi yang lain ya, bukan hanya di bidang pendidikan aja, misalkan di bidang kesehatan dan lain-lain. Oke, eh, selain tujuan strategik dan tujuan khusus, menurut Pero juga yang sudah dibahas di modul sebelumnya, ada banyak tipe-tipe yang bisa diterapkan oleh sebuah organisasi ya, tipe-tipe tujuan yang bisa diterapkan di sebuah organisasi. Tergantung organisasi atau perusahaannya eh, perannya di mana gitu ya. Di bidang kesehatan kah, kemasyarakatan kah, pendidikan kah, dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti bisa mengacunya ke sini. Ada 5 tipe tujuan organisasi. Yang pertama tujuan kemasyarakatan gitu ya. Tujuan kemasярakatannya. Artinya perusahaan ini mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat. Ya, tujuan utamanya atau peran utamanya ingin memenuhi kebutuhan umum masyarakat. Contoh rumah sakit. Rumah sakit kan organisasi juga ya. Rumah sakit ini peran utamanya menyediakan layanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat gitu ya. Jadi ada yang ada hal yang ingin dicapai dan jelas peran utamanya di mana gitu. Kemudian ada tujuan keluaran atau output. Tujuan ini biasanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produk atau jasa gitu ya untuk masyarakat. Contohnya balik lagi ke tadi, sebuah universitas menghasilkan lulusan siap kerja dan riset yang bermanfaat bagi industri dan masyarakat. Jadi ada outputnya gitu yang bisa dirasakan oleh industri dan masyarakat. Kemudian ada yang jenis atau tipe tujuan yang ketiga, tujuan sistem. Ini lebih ke cara pelaksanaan fungsi organisasi ya, seperti stabilitas dan laba. Contohnya, sebuah perusahaan menerapkan manajemen mutu ISO untuk menjaga efisiensi dan stabilitas operasional. Jadi tujuannya berarti kan perusahaannya ingin meningkatkan mutunya gitu ya. Jadi diterapkanlah manajemen mutu ISO gitu untuk menjaga efisiensi dan stabilitas operasional. Seperti yang sudah dibahas di pertemuan 4 sebelumnya gitu ya. Tujuan manajemen salah satunya untuk efisiensi dalam sebuah perusahaan. Kalau kita bicara efisiensi ini berkaitan dengan anggaran ya teman ya. Teman-teman ya, kemarin ada manajemen itu kan hal yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kalau kita bicara efektif, itu hubungannya dengan kinerja. Cara apa yang kita pakai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan mudah, gitu ya. Jadi kita harus milih cara yang lebih cepat dan mudah untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kalau kita bicara efisiensi, kita bicaranya ke anggaran atau dana. Kita harus mencari cara yang mengeluarkan uang sedikit mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin, gitu ya. Makanya ada istilah efisiensi anggaran ya sekarang ya, penghematan di segala macam bidang pemerintahan khususnya ya. Efisiensi itu artinya penghematan, artinya bagaimana eh, pengeluaran sekecil mungkin, pemasukan sebesar mungkin gitu, efisiensi itu namanya. Jadi perusahaan ini harus punya tujuan ke sana juga, sistem.
Nah, untuk melakukan efisiensi kan bisa juga dilakukan dengan menerapkan manajemen mutu dan lain sebagainya. Kemudian tujuan produk, karakteristik barang atau jasa seperti kualitas dan variasi. Misalkan contoh sebuah pabrik mobil, dia terus mengembangkan fitur baru dan meningkatkan kualitas mobil untuk bersaing di pasar global. Gitu. Jadi produk atau jasa yang dihasilkan pun harus punya tujuannya gitu ya. Harus ada pembaharuan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian ada tipe tujuan yang ketiga yaitu tujuan turunan. Tujuan-tujuan tidak langsung seperti kekuasaan politik atau pengaruh sosial. Biasanya tujuan turunan ini diterapkan di organisasi nirlaba ya, franchise gitu ya. Gitu. Jadi organisasi nirlaba atau franchise ini misalkan ikut dalam forum internasional untuk memperluas jaringan dan pengaruh kebijakan publiknya seperti apa ke organisasi mereka gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tipe-tipe tujuan organisasi ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Cukup untuk udah penjelasan Ibu. Udah masih aman. Ini Mas Ahmad Dedi mohon doanya kenapa ya Mas? Mas Ahmad Dedi Khairunas mohon doanya Bu. Kenapa nih Mas? Oh, pendirian perusahaan. Amin amin ya Mas Dedi. Semoga bisa jadi entrepreneur semua ya, khususnya di bidang IT nih gitu. Kirain apa Mas? Oke lanjut ya. Ini terkait tipe-tipe tujuan organisasi saya lanjut. Oke lanjut ya. Nggak apa-apa ya, dengan belajar manajemen organisasi siapa tahu nanti teman-teman tergerak atau termotivasi untuk jadi entrepreneur, termotivasi untuk bikin startup, bikin perusahaan-perusahaan kecil dulu dan nanti besar gitu. Oke lanjut. Nah, tadi kita bahas materi pertemuan 5 teman-teman ya, terkait materi misi dan tujuan organisasi, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas pertemuan 6. Pertemuan 6 ini isinya tentang struktur organisasi. Di pertemuan 6 kemarin juga saya tanya di forum, gitu. Kira-kira di tempat perusahaan teman-teman mahasiswa semuanya ada struktur organisasi enggak gitu ya, pasti ada dong, nggak mungkin perusahaan tersebut nggak punya struktur organisasi ya. Kalau misalkan nggak punya struktur organisasi berarti harus dipertanyakan tuh organisasinya gitu. Nah kalau misalkan ada dipublikasi enggak di lingkungan perusahaan tersebut, misalkan dipublikasi artinya di sounding gitu ya, disosialisasikan ke semua anggota organisasinya. Misalkan dipajang atau ditempel di ruangan-ruangan tertentu gitu. Dan bentuk organisasinya seperti apa gitu ya. Itu saya tanya tuh di forum kemarin. Pertama, ada nggak struktur organisasi? Terus disosialisasikan nggak, proses sosialisasinya seperti apa, dipajang atau gimana gitu ya. Ternyata kan banyak teman-teman mahasiswa juga yang berkomentar, oh di perusahaan saya bekerja ada struktur organisasi, tapi publikasinya nggak ditempel di ruangan atau di lingkungan-lingkungan tertentu, tapi dipublish di web, ada di web perusahaannya, kemudian dipublish secara digital aja gitu, tapi nggak ditempel. Ada juga perusahaan-perusahaan yang memang struktur organisasinya dipajang gitu ya, dipajang misalkan di lobby gitu ya atau di ruang tunggu gitu. Fungsinya buat apa? Biar ketika struktur organisasi tersebut disosialisasikan ke anggotanya, di situ kita bisa melihat hierarki ya, hubungan dari yang paling atas sampai yang paling bawah gitu ya. Pimpinan perusahaannya siapa, jabatannya apa, kemudian tugas-tugas pokoknya apa. Itu jadi kita bisa tahu. Jadi ketika misalkan terdapat trouble atau terdapat masalah di bagian tertentu, ketika kita menemukan masalah itu, kita bisa tahu harus lari kemana, ke bagian apa, ke siapa,
gitu kan ya. Jadi kayak di perusahaan nih, apa namanya, ruangan kita kurang bersih gitu kan. Nah, itu kita harus tahu tuh, harus manggil ke siapa, harus komplain ke siapa. Otomatis kan ke bidang kebersihan dong gitu ya. Dan di situ dari struktur organisasi tersebut, ketika disosialisasikan, anggota organisasinya jadi bisa tahu posisi mereka ada di mana, tugasnya apa gitu ya. Terus timnya siapa aja, terus nanti apabila ada penunjukan tugas itu kemana-kemana gitu hubungannya. Itu tujuan dari struktur organisasi. Nah, di sini struktur organisasi merupakan kerangka formal hubungan antar bagian, fungsi, posisi, dan individu dalam organisasi. Gitu ya. Yang tadi saya jelaskan. Jadi struktur organisasi itu menunjukkan posisi kita ada di mana, tugas kita apa, gitu ya. Terus di dalamnya juga ada spesialisasi kerja. Misalkan bagian keuangan dipegang oleh orang-orang yang memang concern di bidang keuangan. Terus dalam struktur organisasi juga kita bisa melakukan koordinasi ke pihak-pihak terkait, gitu kan. Misalkan ada permasalahan atau error atau hal-hal yang berhubungan dengan bidang tertentu, kita juga bisa tahu koordinasinya kemana, larinya kemana. Kemudian untuk pengarahan gitu ya, itu fokusnya dilakukan secara sentralisasi atau desentralisasi. Kemudian dari struktur organisasi juga kita bisa lihat ukuran satuan kerjanya di tim tersebut ada berapa orang gitu ya, kecil atau besar gitu. Untuk melakukan pekerjaan ini kira-kira dibutuhkan berapa orang gitu. Itu juga kita bisa lihat dari struktur organisasi. Oke, masih ada 10 menit lagi teman-teman. Nah, untuk membuat sebuah struktur organisasi, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, strategi gitu ya, strategi organisasi. Contohnya, jika universitas menetapkan strategi menjadi kampus riset, maka kampus tersebut harus membentuk gitu ya sebuah unit riset dan inovasi yang kuat, termasuk pusat penelitian dan lain-lain gitu ya. Jadi, strateginya apa yang ingin dicapai gitu ya. Ya, timnya harus ada, harus dibuat gitu. Nah, yang kedua, faktor teknologi yang digunakan. Misalkan di kampus tersebut eh, berbasis digital. Kayak ITTS juga kan ya, berbasisnya digital juga. Tentunya organisasi tersebut memerlukan divisi khusus untuk teknologi gitu ya, teknologi informasi yang kuat yang nantinya mengelola pusat pembelajaran daring dan LMS gitu ya. Jangan sampai kita mengenal istilah ini ya, the right man on the right place gitu ya. Tempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat. Jangan sampai eh, suatu pekerjaan dipegang orang yang salah. Itu nanti nggak jalan manajemennya gitu ya. Gitu. Jadi untuk menentukan struktur organisasi, jabatan ini diisi oleh ini, tugasnya ini. Itu kita harus bisa menerapkan istilah the right man on the right place gitu ya. Faktor-faktornya apa saja yang dipertimbangkan, yaitu strategi. Kampusnya pengen jadi kampus riset gitu ya. Ya udah, jangan sampai nggak ada divisi riset gitu. Terus misalkan di kampus ada teknologi yang dipakai untuk teknologi informasi dan LMS. Ya bikin bikin tim atau divisi untuk mengelola teknologi informasi dan LMS tersebut gitu. Jangan sampai orang yang ngurusin riset, ngurusin LMS juga gitu kan. Itu kan yang nanti jadi numpuk-numpuk tugasnya. Akhirnya jadi nggak maksimal gitu. Jadi harus jelas di struktur organisasinya. Jadi satu orang untuk satu pekerjaan dan memang harus orang dengan latar belakang yang bergerak di bidang pekerjaan itu gitu, yang berpengalaman di bidang itu dan sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, faktor karakteristik atau anggota karyawan. Ini bisa dilihat dari tingkat pendidikannya gitu ya. Misalkan background pendidikannya jurusan RPL misalkan ya. Tapi ketika jadi dosen disuruh atau kerja disuruh bikin animasi gitu kan.
kan nggak cocok gitu ya. Misalkan kayak kampus nih lagi nyari dosen untuk ngajar mata kuliah animasi. Nah, berarti kan background pendidikan dosen tersebut kita juga harus lihat ya. Eh, Cocoknya kan kalau animasi itu ya, desain komunikasi visual ya, gitu. Jadi mempertimbangkan background-background atau karakteristik dari anggota atau karyawan yang ingin direkrut gitu ya, keterampilannya, pengalamannya gitu. Kemudian pelatihan, supervisi dan fleksibilitasnya juga harus dipertimbangkan. Balik lagi ke tadi, the right man on the right place gitu ya. Jangan sampai orang yang tidak tepat mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya gitu. Nah, terus faktor yang terakhir, ukuran organisasi. Nih, misalkan contoh lagi, balik lagi contoh yang gampang yang universitas besar seperti Universitas Indonesia memiliki banyak fakultas, lembaga, biro, dan pusat studi. Sedangkan universitas kecil mungkin hanya punya beberapa program studi dengan struktur yang lebih ramping. Kayak UI itu kan fakultasnya banyak dibandingkan dengan ITTS ini kan cuma 3 fakultas gitu ya. Tentunya struktur organisasinya lebih ramping dibandingkan struktur organisasi yang ada di Universitas Indonesia gitu. Jadi kita juga harus bisa melihat ukuran jumlah divisi yang ada di dalam organisasi tersebut gitu. Jadi ini 4 faktor yang mempengaruhi dalam menentukan struktur organisasi gitu ya. Jadi penting juga nih buat teman-teman yang nantinya mau bikin perusahaan atau organisasi gitu ya. Khususnya dalam dalam ini ya kemarin tuh di tugas pertemuan 4 ada langkah-langkah manajemen POAK itu salah satunya di bagian planning. Teman-teman harus bisa membentuk sebuah tim. Di planning itu tuh ada saya baca jawaban teman-teman di bagian planning. Yang pertama yang harus dilakukan membentuk sebuah tim. Kemudian setelah timnya terbentuk, tentukan tugas masing-masing, menentukan tugas dan peran dari masing-masing anggota timnya apa. Itu kan ya. Misalkan divisi ini dipegang oleh siapa, atasannya mulai dari bawah ke bawahannya siapa aja dan peran atau tugasnya seperti apa. Nah, itu masuk ke tugas manajemen yang planning ya. Pertama, membuat atau menentukan tim yang bekerja. Setelah itu menentukan peran dan tugas utama dari masing-masing anggota timnya apa. Gitu ya. Nantinya ini akan berpengaruh ke struktur organisasi. Gitu. Jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke unsur-unsur organisasi. Kalau tadi faktor, sekarang unsur ya, unsur struktur organisasi. Ada banyak. Yang pertama spesialisasi kegiatan atau pembagian kerja. Ini juga harus jelas ya, harus tercantum khususnya di SK. Ini biasanya teman-teman ketika pertama kerja atau pembaharuan kontrak kerja itu kan nerima SK ya, surat keputusan. Di SK juga harus jelas tugas pokoknya apa. Balik lagi ke tadi, pembagian tugas ke dalam kegiatan khusus agar efisien dan terfokus. Efisien ini kalau kita dengar kata-kata efisien, teman-teman balik lagi ke koneksinya atau hubungannya ke masalah uang gitu ya, atau anggaran. Jadi dengan pembagian tugas ini teman-teman nantinya juga biar jelas, jangan sampai eh, kegiatan kerjanya banyak, tapi gajinya sedikit gitu ya. Jangan sampai nih, kan jadinya nggak fokus. Nah kalau kita kerjanya jelas, pembagian kerjanya jelas, efisiensi yang didapatkan pun jelas gitu berapa. Kerjanya juga bisa lebih fokus gitu ya. Contoh dalam sebuah fakultas, dosen A khusus mengajar mata kuliah teori arsitektur, dosen B fokus pada mata kuliah desain gitu ya. Dosen C menangani mata kuliah hukum bangunan. Jadi ada spesialisasi spesialis khusus yang dikerjakan. Jangan sampai dosen A ngajar mata kuliah ini juga, mata kuliah ini juga, mata kuliah di fakultas lain juga gitu. Iya ya, benar ya Mas Roni ya. Jadi palu gada istilahnya. Apa yang lu mau gue ada gitu ya. Apa yang lu minta gue bisa kerjain gitu ya. Bisa aja dulu gitu ya masalah. Siap aja dulu gitu ya masalah bisanya ukuran apa perkara nanti gitu ya Mas Roni gitu. Tapi harusnya yang benar itu ya satu orang
satu role punya satu spesialisasi yang bisa dikerjakan gitu. Jangan curhat Mas Roni. Kemudian unsur yang kedua standarisasi kegiatan atau prosedur ya SOP ya. Jadi SOP-nya harus ada. Jadi dalam struktur organisasi unsur yang harus dipenuhi ya SOP gitu, eh, standar kerjanya seperti apa. Misalkan untuk mengajukan penelitian, untuk proses akreditasi, kita harus ngikutin SOP yang berlaku gitu. Jadi setiap perusahaan juga harus menentukan SOP-nya ya yang harus digunakan pada setiap operasi kegiatan perusahaan yang berjalan gitu. Terus yang selanjutnya unsur yang ketiga. Aduh. Unsur yang ketiga koordinasi kegiatan. Ini mekanisme yang dilakukan untuk memastikan berbagai unit bekerja searah dan terintegrasi. Contoh, misalkan ada kolaborasi atau kerjasama antara bagian akademik, keuangan, dan kemahasiswaan untuk menyukseskan kegiatan wisuda atau PKKMB. Kayak misalkan dari akademik, eh, apa memberikan persyaratan ke mahasiswa nih. Mahasiswa kalau mau wisuda, syaratnya apa aja, itu nanti disosialisasikan. Termasuk misalkan salah satu syaratnya membayar keuangan gitu kan. Nah, nanti berarti kan dia harus koordinasi ke keuangan tuh. Nanti kalau ada mahasiswa yang bayar, koordinasi lagi ke akademik, biar akademik nanti konfirmasi ke kemahasiswaan gitu ya. Jadi pokoknya tiga bagian ini harus saling kolaborasi gitu. Jadi agar kegiatannya terkoordinasi dengan baik. Tuh. Jangan kerja sendiri tanpa koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian ada unsur yang keempat ya, keempat sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi ini menunjukkan di mana letak pengambilan keputusan. Jadi setiap organisasi itu ketika ingin memutuskan sebuah perkara gitu ya, apakah dilakukan secara terpusat, secara sentral, artinya di sini pimpinan kerjanya gitu ya, atau bosnya, atasannya gitu, apakah dilakukan secara desentralisasi, keputusannya diberikan kewenangan ke eh, tim dalam dalam ruang lingkup kecil gitu ya gitu kan misalkan kalau contoh sentralisasi ini semua keputusan akademik diambil oleh rektorat. Kalau yang desentralisasi fakultas diberikan kewenangan menyusun jadwal dan evaluasi dosen gitu. Jadi fakultas ini sudah diberikan mandat oleh rektorat untuk menyusun jadwal dan evaluasi dosen gitu. Kemudian ada ukuran satuan kerja. Ini tadi sudah dibahas di faktor struktur organisasi ya. Jadi kita harus melihat jumlah orang dalam satuan unit kerja. Apakah mempengaruhi efisiensi dan pengawasan gitu ya. Efisiensi balik lagi tadi ke anggaran gitu. Misalkan anggaran untuk divisi ini segini, itu kita mau pakai berapa orang gitu ya. Jangan sampai kita mempekerjakan 5 orang tapi cuma bisa menggaji 3 orang gitu. Nanti kasihan yang 2 lagi nggak bisa kegaji gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada bagan organisasi. Bagan organisasi itu ya struktur organisasi yang kita jumpai kalau kita datang ke sebuah perusahaan, di lobi atau di ruang tunggu. Itu ada bagan organisasi ya, gambar atau hierarki yang menunjukkan siapa pimpinan atasnya, anggotanya siapa aja, sampai dari atas sampai bawah gitu. Nah, bagian organisasi juga ini harus bisa menggambarkan pembagian kerja, hubungan atasan bawahan, jenis pekerjaannya apa, kemudian departemen apa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut, termasuk tingkatan manajemennya ya, atas, tengah, bawah gitu. Kemudian dengan bagian organisasi ini juga keuntungannya kita bisa memudahkan untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota organisasi tersebut. Dan kelemahannya dalam struktur organisasi atau dalam bagian tersebut juga tidak menunjukkan wewenang informal dan jalur komunikasi tidak resmi. Nah, yang terakhir, ini di modul ada ya, kalau teman-teman pengen lebih lihat secara detail materinya, tinggal lihat di modul pertemuan 5 dan 6. Ini ada 4 bentuk bagian organisasi menurut Henry G. Hodges ya. Ada bentuk piramid, vertikal, horizontal, dan lingkaran gitu. Nah, ini juga saya tanyakan kemarin di forum
bentuk bagan organisasi yang dipakai di perusahaan teman-teman bekerja yang mana gitu ya. Kalau yang paling umum dipakai sih bentuk piramida gitu ya, piramida segitiga gini, atas, tengah, bawah. Biasanya manajemen itu adanya di tengah gitu. Kemudian masih banyak lagi jenisnya, nanti dipelajari jenis atau bagan organisasi yang dipakai di perusahaan teman-teman yang mana. Nanti yang belum menambahkan di forum silahkan. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis ya. Waktu sudah menunjukkan jam 20:21, artinya perkuliahan kita hari ini sudah selesai. Untuk kuis, bukan kuis, untuk UTS minggu depan, seperti biasa akan saya lampirkan di LMS pertemuan 8, dan untuk durasi atau pengerjaannya biasa ya 1 minggu setelah UTS. Nanti untuk bentuk soalnya seperti apa, silakan dilihat aja di pertemuan 8. Sampai sini sebelum saya akhiri, ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Saya izin foto dulu. Open book apa close book, Bu? Boleh, open anything juga boleh, Mas. Oke, UTS-nya. terima kasih. Iya, Mas Alfred, sama-sama. Apa nih, Mas Romi? Mas Roni, Bu mulanya misal sebuah perusahaan pakai desentralisasi udah lama, tapi akuisisi berubah jadi sentralisasi, itu tuh baik apa buruk, Bu? Ini terjadi di mana nih perusahaan Mas Roni bekerja nih? Coba teman-teman ada yang bisa bantu jawab pertanyaan dari Mas Roni? Ya, balik lagi ke ini ya, kebijakan perusahaannya tadi Mas Roni ya. Eh, Sebelum diakuisisi, perusahaan tersebut menerapkan desentralisasi gitu ya. Tapi ternyata setelah diakuisisi jadi desentralisasi gitu ya. Berarti ini ganti manajemen semuanya ya. Stabilisasi realinya tapi hanya ada satu. Oh, berarti ini perusahaannya Mas Roni terkena ini nih efisiensi anggaran ya, Mas. Iya, jadi kan tadi tuh yang kita bahas di materi. Salah satu apa namanya? Bahas-bahas efisiensi kan ya. Intinya perusahaan tersebut kan eh apa namanya? eh ini pembagian tugas ke dalam kegiatan-kegiatan khusus agar efisien dan terfokus. Jadi yang dilakukan atas nama Roni itu masuk ke dalam unsur-unsur struktur organisasi ke spesialis pekerjaan itu ya efisiensi gitu. Nanti ya teman-teman, nah itu bangkrut cabangnya. Iya, semua saya rasa sekarang ya lagi kena dampak dari efisiensi anggaran gitu ya. Oke, teman-teman, nanti kita lanjutkan diskusinya ya di pertemuan 9 setelah UTS nanti ya, Mas Roni dan Mas Ahmad Dedi. Nanti kita bahas lagi. Ini karena waktunya sudah menunjukkan jam 20:24. Perkuliahan saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, dan untuk UTS-nya nanti nilainya memuaskan semua ya. Saya akhiri pertemuan 7 mata kuliah manajemen organisasi malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian informasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam, Ibu wabarakatuh. Anita. Terima Terima kasih, kasih. Bu.